dengan doa. Bisa minta tolong Bu Deborah ya dari Jakarta, boleh pimpin kita dalam doa, Bu. Iya, baik. Selamat sore semua. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Tindakan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kembali kami boleh mengikuti acara dalam rangka gospel menyambut perayaan Natal. Kiranya Tuhan memberkati seluruh narasumber dan secara khusus untuk kami pertemuan kali ketiga, Tuhan mengurapi, memberkati untuk hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan, kiranya melalui Magic Gospel ini menjadi sarana Tuhan untuk kami pakai di dalam pelayanan misi Tuhan, baik itu di tengah-tengah gereja, bahkan pelayanan lainnya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk seluruh panitia, khususnya Pak Heru, dan seluruh Tuhan tim yang ada, memberikan hikmat daripada Tuhan. Kerinduan kami, Tuhan pakai untuk Nat dan seluruh tim yang ada dalam kepimpinan Pak Heru Chandra, sehingga membawa banyak berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kami banyak para magician, gospel yang ada, Tuhan mengurapi dan kiranya mereka dapat berbagi berkat bersama kami di dalam menyambut perayaan Natal 2020 ini. Kami serahkan untuk session kami sampai selesai pada pukul 6 nanti ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan mengambil alih dan memimpin, kami berdoa untuk jaringan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan sehingga semua berjalan dengan baik melalui aplikasi Zoom. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap masuk di dalam sesi ketiga di dalam Magician Gospel ini. Hanya dalam nama Kristus Bapa kami bersyukur, haleluya, amin. 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 Ya, saya lihat sekarang sudah 26, kita masih masuk. Nah, kami secara khusus juga mengirimkan undangan untuk STT kita kirim juga ke panti ya. Itu yang ada tulisan Yanilim itu panti jumbo ya, panti jumbo yang di Malang ya. Kemudian kami juga kirim ke panti-panti asuhan supaya bisa ikut nonton bergabung. Ada juga yang panti rehabilitasi narkoba ya. Jadi mereka senang sekali lihat acara-acara yang baru supaya nggak jenuh gitu ya. Nah, saudara, kita memang berusaha mempertemukan teman-teman gospel magician yang sudah melayani Tuhan. Ya, tadi saya sudah sebut nama-namanya. Ini ada beberapa nama baru. Pak Ferdiwen, ya itu gospel magician juga. Pak Budi Haha. Pak Budi Haha ini akan melayani bersama kita, melayani anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Besok hari Minggu jam 5 sore, ya dengan film seri Pahlawan Iman, ya Pak Budi Haha, ya. Nah, kita berusaha mempertemukan dengan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan pendeta, ya supaya apa? Supaya bisa saling berinteraksi, ya. Gereja-gereja bisa mengundang para pesulap gospel ini untuk melayani sesuatu yang berbeda di gereja, yang memberi warna yang baru, ya, sehingga jemaat itu senang dapat materi-materi yang baru yang jadi supaya pelayanan gereja tidak membosankan gitu ya, apalagi di tengah-tengah work from home ini ya, supaya ada warna baru gitu ya, yang bisa dipakai untuk penginjilan, bisa juga untuk pemuritan. Oke, jadi kita akan nonton sebuah lagu dulu sebelum kita masuk saya serahkan ke Pak Raymond ya. We Are the Reason. Udah jalan? Suara udah keluar juga ya? Sudah Pak. Oke.
Sebagai anak kecil kita itu selalu mengimpikan Natal. Kita mengimpikan hadiah-hadiah dan boneka-boneka. Kadang kita tidak menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Seorang bayi telah lahir bagi kita beribu tahun yang lalu dan memberi kita anugerah kasih yang terbesar, anugerah kehidupan. Ya, karena dia memberikan hidupnya. Karena dia menderita dan dia mati. Agar melalui kematiannya dia bisa menyelamatkan kita, dia memberikan kita alasan untuk kita hidup. Tahun demi tahun berlalu, kita selalu mengimpikan hadiah-hadiah itu dalam hidup kita. Kadang kita tidak mengerti bahwa di dalam kegelapan malam, di dalam penderitaan, dia menangis, dia bersedih, dia mengalami siksaan itu karena kita. Karena dia menderita. Karena dia menderita sampai meninggal. Agar melalui kematiannya kita beroleh hidup. Melalui kematiannya kita punya alasan untuk hidup. Agar kita dapat memberikan hidup kita kepadanya. Jangan kita setiap kata-kata kita. Karena dia memberikan hidupnya bagi kita. Karena dia menderita dan mati. Agar yang terhilang bisa diselamatkan. Dia memberi kita alasan untuk hidup. Karena dialah punya alasan untuk hidup. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ya, jadi biar kita ingat selalu Natal itu bukan sekedar kelahiran juru selamat terus kita senang-senang, tapi Natal itu adalah awal dari kisah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kita. Mari saya serahkan kepada Pak Raymond. Mari
kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom semuanya. Selamat sore. Terima kasih pada Pak Heru dan tim untuk kesempatannya dan juga waktunya untuk bisa organize. Kita juga sangat diberkati sekali. Nah, nama saya adalah Raymond Chow dan saya adalah seorang gospel magician. Gospel magic itu adalah sebuah cara yang unik untuk mengabarkan Injil dan kebenaran dengan menggunakan sulap sebagai sebuah alat bantu untuk ilustrasi. Ya. Dan sulap di sini tentunya adalah sebuah bentuk daripada kreativitas dan juga kesenian yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kuasa gelap ataupun kuasa supernatural lainnya. Nah, saya sendiri sudah belajar sulap dari tahun 2001 ketika saya masih berada di kota Melbourne, Australia, kota tempat di mana saya belajar dan juga bekerja selama lebih kurang 11 tahun. Dan pada tahun 2008 akhir, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia untuk menjalani apa yang menjadi panggilan dalam hidup saya, yaitu dalam kreativitas dan juga di dalam gospel magic ini sendiri. Nah, kenapa sulap? Bagi saya personally, karena saya sendiri bukan orang yang pintar, saya nggak merasa saya bisa apa-apa, karena saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa dansa, saya nggak bisa banyak hal, tapi saya bisa sulap. Dan sulap itu pun sendiri pas-pasan dulunya. Jadi saya memikirkan cara bagaimana menggunakan apa yang saya miliki, saya bisa menambah value daripada sulap itu sendiri. Jadi saya menambahkan beberapa elemen daripada arts yang nanti Anda akan lihat, saksikan sebentar lagi. Dan oleh karena itu, biarlah apa yang saya persembahkan kepada Anda semua ini bisa menjadi bukan saja sebuah hiburan, tapi juga bisa menjadi berkat dan juga inspirasi kepada Anda semua, agar Anda juga bisa untuk menggunakan apa yang Anda miliki, dan Anda bisa menggunakannya, dan Anda bisa mengupgrade-nya, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, nggak terasa ya, sebentar lagi 2020 itu sudah akan berakhir. Dan itu berarti Natal sebentar lagi akan datang. Kalau dulu waktu kecil saya ngerasa, saya senang sekali dengan Natal. Kenapa? Karena Natal itu bagi saya itu selalu ada hubungannya dengan liburan sekolah. Saya bisa jalan-jalan, kumpul sama keluarga, sama teman. Dan yang terbaik bagi saya dulunya itu adalah hadiah yang saya bisa terima. Ya, hadiah meskipun hadiah itu mungkin nggak jelas apa, tapi saya senang sekali. Apalagi kalau dari keluarga jauh, saya selalu dapat hadiah angpau gitu. Wah, saya senang sekali. Tapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa segala kebahagiaan dan kegembiraan yang saya terima dari hadiah-hadiah itu, semuanya itu nggak bisa berlangsung lama. Karena ketika masalah datang, tekanan datang, hadiah itu tidak bisa membantu saya. Dan pada hari ini, pada momen Natal ini, kita semua diingatkan bahwa setiap daripada kita telah diberikan satu hadiah, baik kepada orang yang jahat sekalipun atau orang yang baik, tua, muda, kaya, miskin, pria, ataupun wanita, kepada orang-orang yang pintar, ya, pada orang-orang yang lulus sekolah, ataupun mungkin enggak. Dan kepada setiap orang, apakah pada orang-orang, para pemimpin, seorang orang yang berkarisma, seorang leader, seorang yang pintar bicara, seorang manajer, CEO, director, atau mungkin mereka adalah seorang pegawai biasa saja. Nggak peduli apakah kita seorang mungkin yang lahir dari keluarga seorang presiden, keluarga seorang kerajaan, keluarga seorang direktur konglomerat sekalipun. Atau mungkin kita adalah seorang yang lahir dari keluarga seorang petani sekalipun. Tuhan telah memberikan satu hadiah kepada kita semua. Satu hadiah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang akan selalu senantiasa menyertai kita. Satu hadiah yang akan selalu memberikan pada kita damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera, pengharapan yang baru, hidup yang baru. Satu hadiah yang bukan berupa benda ataupun barang, tapi satu hadiah yang berupa satu pribadi di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia ini?
Apakah Tuhan membuat kesalahan sehingga ia harus memperbaiki kesalahannya itu? Sama sekali enggak. Mari, saya ingin menceritakannya melalui cerita berikut ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah mengenai seorang raja yang agung dan juga mulia. Sebuah kisah mengenai seorang raja yang baik, benar, dan juga adil. Seorang raja yang penuh dengan kuasa, tapi juga penuh dengan belas kasihan dan juga kasih sayang. Sebuah kisah mengenai seorang raja yang bertahta atas sebuah kerajaan yang megah, perkasa, perjaya, dan berkelimpahan. Seorang raja yang bertahta atas sebuah kerajaan yang berada nun jauh di sana, yang bernama Kerajaan Langit Biru. Dan suatu ketika, sang raja memutuskan untuk mengunjungi sebuah negeri yang sangat kecil, yang bernama Negeri Bumi Hijau. Next. Dan sebelum Negeri Bumi Hijau ini berubah menjadi sebuah negeri yang maju dan berkembang seperti sekarang ini. Next. Negeri Bumi Hijau pada awalnya adalah sebuah negeri yang kering, kosong, hampa, dan gak ada apa-apanya. Next. Tapi sang raja memiliki sebuah mimpi untuk menjadikan negeri Bumi Hijau ini menjadi sebuah negeri yang makmur dan berkelimpahan. Dan sang raja dengan segala hikmat dan kebijaksanaannya memutuskan untuk memulai pembangunan daripada negeri Bumi Hijau ini dari sebuah taman terlebih dahulu, dari sebuah oasis, dari sebuah tempat perlindungan bagi orang-orang yang dikasihi oleh sang raja. Dan sang raja pun mengambil benih-benih kehidupan yang ia tanamkan ke dalam tanah-tanah yang kering ini. Bro Hendra, boleh bantu saya sebentar? Mari kita beri tepuk tangan ya. Oke. Nah, tapi selayaknya sebuah benih, sebelum benih ini bisa bertumbuh, maka ia harus disirami dengan air, harus diberi pupuk, beri sinar matahari yang cukup, sebelum pada akhirnya benih itu dapat bertumbuh dan berbuah. Ya. Dan sang raja pun menjaga dan merawat taman itu dengan sedemikian rupanya. Ia dengan penuh kesabaran mencabuti satu demi satu segala tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekeliling taman itu, agar tanaman-tanaman liar itu tidak mengganggu pertumbuhan daripada tanaman-tanaman lain yang ada, bukan di dalam taman itu sendiri. Dan oleh karena sang raja merawatnya dengan baik, sedemikian rupa baiknya, maka dalam waktu yang sangat singkat, maka taman itu pun sekarang dipenuhi oleh berbagai macam tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang indah, yang elok, dan juga mengesankan. Dan setiap pada tumbuh-tumbuhan itu, mereka semua bertumbuh dengan sehat, segar, dan tentunya juga berbuah dengan lebatnya. Oke, thank you. Terima kasih, Bro Hendra. Ketika malam hari tiba, pada saat kita melayangkan pandangan kita kepada kegelapan langit malam, maka kita akan melihat keindahan daripada alam semesta yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa raya, yang tidak terhitung banyaknya seperti pasir-pasir di lautan. Setiap daripada bintang-bintang itu, mereka bersinar dengan begitu terangnya, sehingga seakan-akan kita dapat menyentuh setiap daripada bintang-bintang itu dengan jari jemari kita. Dan pemandangan yang spektakuler itu selalu membuat orang menjadi terpesona. Dan mereka selalu ada dalam bayangan mereka, pikiran mereka, sebuah pertanyaan, siapakah gerangan pribadi yang sanggup untuk menciptakan semua keindahan ini? Karena seakan-akan setiap daripada bintang-bintang di angkasa ini, mereka semua dilahirkan melalui sebuah hembusan nafas dari sebuah kuasa supernatural yang maha agung, yang kebesarannya tidak akan pernah dapat diselami oleh pikiran manusia. Dan setiap daripada bintang-bintang ini
Mereka telah disusun dengan sedemikian rupa rapinya dalam kegelapan langit, sehingga setiap daripada mereka seakan-akan telah disusun satu demi satu, demi satu, demi satu, oleh sebuah jari jemari yang tidak terlihat. Sehingga setiap daripada bintang-bintang itu, mereka membentuk sebuah lukisan, sebuah karya maha agung, next, yang keindahannya tidak akan pernah bisa kita ungkapkan dengan kata-kata belaka saja. Dan sang raja pun sangat senang dengan semuanya itu. Dan ketika malam hari tiba, next, pada saat ketika matahari mulai terbit, dan ketika cahayanya mulai bersinar dengan terang pada fajar pagi hari, maka kita bukan saja akan melihat keindahan daripada taman itu, tapi kita juga akan melihat berbagai jenis hewan yang sedang berlarian ke sana dan kemari, bermain-main antara satu dengan yang lainnya. Hewan-hewan seperti ini. Sisi. Sorry. When I'm a sparrow in winter, you are a seed I find. When I'm a heart with the splinter, your blood keeps me alive. If I could call you a color, you'd be the deepest of blues. If I had my pleasure of anything, you'd be the one that I choose. Now it's crystal clear, I'm falling for you. Now that I can see the mysteries revealed, now I'm coming clean. I can feel my fears release. Now it's crystal clear, I'm falling for you. I'm soft like. Dan kebahagiaan sang raja pun menjadi sempurna oleh karena kehadiran Adam sebagai penduduk pertama daripada negeri bumi hijau itu. Dan ia pun langsung menempatkan Adam ke dalam taman yang telah ia ciptakan bagi mereka, bagi seluruh penduduk bumi hijau, agar ia bisa menikmati segala keindahan dan juga hasil daripada taman tersebut. Sang raja pun mempercayakan pada Adam sebuah tanggung jawab yang sangat besar, yaitu agar ia bisa merawat dan menjaga seluruh taman itu beserta isinya. Dan Adam pun melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sang raja pun sangat puas dan senang dengan hasil yang dikerjakannya. Namun meskipun Adam terlihat senang dan bahagia dengan apa yang dilakukannya, ada kalanya ia terlihat kesepian. Mungkin karena ia belum menemukan pasangan yang sepadan di dalam taman itu. Tapi sang raja pun sudah mengetahuinya, dan pada waktu yang tepat, sang raja pun memperkenalkan Adam kepada seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Hawa. Mereka pun saling bertemu, saling mengasihi, dan mereka mengikat perjanjian di dalam pernikahan. Next. Dan sang raja pun mengatakan pada mereka berdua, ketika ada dua orang di dalam pria dan juga wanita mengikat sebuah perjanjian di dalam pernikahan, maka mereka bukan lagi dua pribadi yang berbeda, melainkan mereka sekarang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena pernikahan sendiri adalah sebuah perjalanan yang tidak memiliki sebuah ujung, di mana mereka mengarungi perjalanan bersama, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai pada akhirnya maut yang akan memisahkan mereka berdua. Mereka pun memiliki hubungan yang baik bersama dengan satu dengan yang lainnya, dan juga bersama dengan sang raja. Next. Mereka sering berkomunikasi, berjalan-jalan di taman bersama-sama dengannya. Hidup itu indah. Life is perfect untuk mereka berdua. Namun ada kata cerita ini berakhir sampai di sini aja. Karena tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang diperhatikan secara diam-diam oleh seorang bekas pelayan kerajaan yang dulunya pernah diusir oleh sang raja karena ia pernah berbuat keonaran di sana. Dan setelah ia diusir, ia menjadi sangat benci dan marah pada sang raja. Dan sejak itu, ia hanya punya satu tujuan, yaitu ia akan membalaskan dendamnya
Ia ingin menyakiti hati sang raja. Dan ia ingin menghancurkan kehidupan Adam dan juga Hawa dan juga seluruh keturunannya. Dan merusak hubungan antara mereka dengan sang raja. Nah, tentunya si jahat ini nggak bisa melakukan secara terang-terangan karena sang raja tidak akan membiarkan satu orang pun untuk menyakiti mereka berdua. Oleh sebab si jahat itu, dia adalah sosok seorang yang jahat baik dari dalam maupun dari luar. Maka ia juga akan melakukannya dengan cara yang sangat licik dan juga sangat jahat. Yaitu, ia akan menjadi teman mereka terlebih dahulu. Tapi tentunya, ia harus berubah penampilannya. Baik dari luar, maupun dari dalam. Menjadi sosok pribadi yang baik, yang ramah, yang mau membantu. Dan si jahat pun dengan sabar menanti agar kesempatan itu datang. Sampai suatu ketika, ia melihat Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan dekat sebuah pohon yang mana telah diperintahkan oleh sang raja agar mereka jangan memakan buah itu, agar mereka jangan sampai mati. Si jahat berusaha untuk membujuk mereka untuk makan buah itu, tapi tentunya mereka nggak mau, karena mereka nggak mau melanggar perintah sang raja dan mereka nggak mau mati. Tapi si jahat nggak menyerah. Ia pun mengatakan pada mereka berdua bahwa sebenarnya sang raja itu hanya menakut-nakuti aja. Sebenarnya sang raja pun tahu ketika mereka makan buah itu, mereka nggak akan benar-benar mati. Tapi hidup mereka akan berubah dan mereka akan menjadi sama dengan sang raja. Lalu Hawa pun melihat dan memandangi buah itu mungkin sedikit terlalu lama dari yang seharusnya. Sehingga buah itu tidak lagi menjadi buah yang terlarang, melainkan buah itu menjadi sebuah buah yang menarik hatinya dan sedap kelihatannya. Ia pun mengambil buah itu, memakannya, dan memberikannya kepada suaminya yang memakannya juga. Lalu tiba-tiba, mata mereka menjadi terbuka. Dan lalu mereka mulai menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Tapi semuanya sudah terlambat, tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengembalikan semuanya itu. Mereka pun lalu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka takut, mereka berusaha untuk mencari tempat persembunyian. Dan mereka berusaha untuk menyembunyikan buah itu. Lalu, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki sang raja yang baru memasuki taman itu. Mereka semakin ketakutan. Mereka menjadi semakin gelisah. Dan mereka mau menyembunyikan buah ini secepatnya sebelum sang raja mengetahuinya. Dan ketika sang raja tidak menemukan mereka di dalam taman itu, ia pun memanggil mereka. Adam, Hawa, di manakah kalian? Kenapa kalian bersembunyi? Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian telah memakan buah yang telah kuperintahkan kepada kalian? Jangan kalian makan itu. Ada pun lalu raja, buah yang mana ya? Sang raja pun mengatakan pada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, aku mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam negeri bumi hijau ini. Dan aku mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam taman ini. Oleh sebab itu, jangan lagi berkelit. Jangan lagi beralasan. Dan jangan lagi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka masing-masing. Dan di dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan, akan selalu ada konsekuensi yang harus kalian terima. Adam dan Hawa pun harus menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Dan sang raja dengan sangat berat hati memerintahkan mereka untuk keluar dari taman yang telah ia ciptakan bagi mereka. Dan sejak saat itu, hubungan mereka antara penduduk bumi hijau dengan sang raja menjadi hancur dan berantakan. Dan sebelum mereka keluar dari taman itu, sang raja pun memberikan sesuatu kepada mereka. Boleh pinjam sebentar lagi? Boleh. Oke, boleh ditunjukin kalau semuanya ini berbeda. Diambil satu-satu. Apakah semuanya beda? Beda. Beda semua? Beda. Oke, sekarang tutup mata, ambil satu. Oke. Ya, sudah? Oke.
Dan sang raja mengatakan pada mereka, pegang ini baik-baik, karena suatu hari nanti kamu akan mengerti apa artinya. Coba next. Dan dengan sangat berat hati, mereka pun berjalan mengarah kepada pintu keluar daripada taman itu, sambil berharap sang raja akan mengampuni mereka, tapi ternyata enggak. Dan sesampainya mereka di pintu keluar daripada taman itu, sang raja memerintahkan pasukannya untuk menutup pintu taman itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam taman itu untuk selama-lamanya. Dan sejak saat itu, kehidupan Adam dan Hawa pun menjadi sangat berbeda. Karena sekarang mereka harus bekerja dengan sangat keras dan berusaha dengan sangat keras agar mereka bisa memenuhi kehidupan mereka sendiri dan juga anak-anak mereka. Dan sangat disayangkan, karena sebelum semuanya ini terjadi, mereka memiliki kelimpahan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan dipenuhi oleh sang raja. Makanan, minuman, tempat tinggal. Mereka nggak pernah kekurangan. Apapun yang mereka butuhkan semuanya dipenuhi oleh sang raja. Tetapi semenjak pelanggaran mereka dan ketidaktaatan mereka, maka segala kelimpahan yang mereka miliki pada awalnya itu tiba-tiba menjadi berkurang dengan sangat drastis. Dan oleh karena kehidupan di luar taman itu begitu berat bagi mereka berdua, maka mereka merasa seakan-akan sang raja sudah meninggalkan mereka dan tidak menyertai mereka lagi. Mereka merasa seakan-akan mereka sudah kehilangan segala-galanya. Namun kebenarannya adalah meskipun sang raja telah mengusir mereka dari taman itu, sang raja tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka, apalagi melupakan mereka. Karena sang raja itu sangat mengasihi mereka berdua. Dan seiring berjalannya, oleh karena itu sang raja masih tetap terus memperhatikan dan menjaga mereka dari kejauhan. Dan seiring berjalannya waktu, keluarga mereka pun semakin bertumbuh bertambah banyak. Dan mereka pun masing-masing berpencar, keturunan mereka masing-masing berpencar ke seluruh penjuru negeri bumi hijau, dan mereka membentuk kota mereka masing-masing. Namun sangat disayangkan, karena sekarang negeri bumi hijau telah dikuasai oleh seorang penguasa yang jahat, dan dia adalah seorang keturunan daripada bekas pelayan kerajaan yang dulunya diusir oleh sang raja itu. Dan dia pun bekerja dengan sangat keras untuk mengumpulkan orang-orang di sekeliling negeri bumi hijau itu, orang-orang yang mau berjalan bersama dengannya, orang-orang yang mau mendengarnya, orang-orang yang mau percaya kepadanya, orang-orang yang mau mengikutinya dan menjadi pengikutnya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sebagian besar daripada penduduk bumi hijau sekarang dipenuhi oleh para pengikut si penguasa yang jahat itu. Sehingga ketidakadilan, kebencian, penderitaan semuanya terjadi di mana-mana. Dan si penguasa yang jahat juga bekerja dengan sangat keras untuk memastikan dan meyakinkan kepada orang-orang bahwa sebenarnya sang raja itu nggak ada, sang raja itu nggak eksis, hanya mitos saja. Dan kalaupun sang raja itu ada, ya pastilah seorang raja yang jahat dan kejam. Kalau enggak, bagaimana mungkin dia membiarkan segala kejahatan ini terjadi dalam negeri bumi hijau ini? Dan ia juga bekerja dengan sangat keras untuk memastikan bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia berhasil, sampai ia bisa menghancurkan, sampai ia bisa merobek kehidupan, mencabik-cabik, membinasakan mereka. Semua kehidupan daripada pengikut-pengikut sang raja, sampai pada akhirnya mereka membenci, akhirnya mereka marah kepada sang raja, sampai pada akhirnya mereka tidak mau ada apa-apa lagi dengan sang raja. Dan sang raja pun sangat sedih, karena setiap harinya ia mendengar kabar tentang apa yang terjadi dalam negeri bumi hijau ini. Tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang dikasihinya. Dengan orang-orang yang ia rindukan untuk bisa berkumpul kembali bersama dengannya suatu hari kelak nanti. Tapi pada suatu ketika, di balik kesedihan sang raja,
tampak sebuah senyuman pada wajahnya. Karena hari yang telah ia nanti-nantikan pun telah tiba. Yaitu sebuah hari di mana ia bisa mengutus sang pangeran untuk masuk ke dalam negeri bumi hijau, untuk memberikan sebuah kabar baik kepada mereka semua. Dan ketika orang-orang di dalam kerajaan itu mendengar rencana sang raja, mereka semua bertanya-tanya pada sang raja, kenapa ia melakukan hal yang demikian berbahaya bagi sang pangeran? Sang raja pun menjawab kepada mereka, oleh karena begitu besarnya kasihku terhadap negeri bumi hijau ini, sehingga aku rela untuk mengirim dan mengutus sang pangeran, anakku yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan mereka akan memperoleh bagian di dalam kerajaan langit biru bersama-sama denganku, yaitu sang raja, dan juga dengan sang pangeran untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu, sang pangeran, ia rela untuk meninggalkan segala tahtanya, hartanya, tempat tinggalnya, kenyamanannya, keamanannya, ia rela tinggalkan itu semua dan masuk ke dalam negeri hijau dengan satu tujuan, yaitu untuk memulihkan kembali hubungan yang telah rusak antara penduduk bumi hijau dengan sang raja, dan untuk membebaskan setiap daripada mereka daripada cengkeraman si penguasa yang jahat. Brenda bisa bantu saya sekali lagi? Oke. Nanti jaket ini dipegang di sini aja, kayak seperti gini, satu gini, gini ya. Oke. Nah sekarang saya ada satu rantai. Oke, diturunin dulu jaketnya. Ada sebuah rantai. Saya mau minta tolong untuk diikat. Taruh aja, nggak apa-apa. Di ujung sini ya. Oke. Di sini. Ya, di sini. Oh, di sini. Oke. Bisa? Oke, kuncinya bisa diambil, sudah? Tunjukin ya. Oke. Nah, boleh dikasih next song aja. Next one. Dan ketika sang pangeran menelusuri kota-kota di sekeliling negeri bumi hijau itu, oke, next gambarnya. Ia melihat ada begitu banyak kekacauan yang terjadi. Ia melihat ada begitu banyak penderitaan yang terjadi. Ia melihat ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Dan ia melihat ada begitu banyak orang-orang yang berjalan ke sana dan kemari tanpa adanya arah dan tujuan. Seakan-akan mereka itu sudah tidak ada gairah dan tujuan untuk tetap dapat hidup. Dan ia melihat ada begitu banyak orang yang terikat dan terjerat di dalam rantai perbudakan ini. Dan mereka diperlakukan seperti layaknya seorang budak yang tidak punya pilihan, tetapi untuk menuruti perintah daripada majikannya, yaitu si penguasa yang jahat itu. Boleh jaketnya, Di. Dan ia melihat ada begitu banyak orang yang berusaha untuk melepaskan diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk melepaskan rantai perbudakan itu dari mereka. Boleh diperiksa benda masih. Dan oleh karena mereka merasa seakan-akan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh agar mereka bisa terbebas dari rantai yang mengikat mereka ini. Dan oleh karena itulah sang pangeran masuk ke dalam negeri bumi hijau ini untuk memberikan sebuah kebebasan kepada mereka dari perbudakan si penguasa yang jahat, untuk memberikan pengharapan ketika mereka tidak ada pengharapan. Dan untuk memberikan kemenangan pada mereka semua. Kemenangan dari segala kejahatan, kemenangan dari segala hawa nafsu, dari segala kepahitan, kebencian, dendam, dari segala sakit penyakit, dan dari segala sesuatu yang membuat mereka terbelenggu dan terjebak di dalam rantai perbudakan ini. Dan ketika
orang-orang melihat apa yang sang pangeran lakukan terhadap orang-orang di sekitarnya, mereka semua berlari-lari, berbondong-bondong dan bertekuk lutut memohon pada sang pangeran untuk agar dia bisa mau melepaskan rantai ini dari mereka. Dan sang pangeran pun tergerak dengan belas kasihannya, melepaskan mereka semua yang meminta dan memohon kepadanya. Namun sangat disayangkan, ketika si penguasa yang jahat, ketika ia mendengar kabar tentang apa yang sang pangeran lakukan terhadap penduduk negeri Bumi Hijau itu, ia menjadi sangat marah, ia menjadi sangat murka, dan ia pun mengumpulkan para pengikut-pengikutnya dari seluruh penjuru negeri Bumi Hijau, dan ia mengompori mereka dengan hawa nafsu, dengan kebencian, dengan fitnah, dengan kebohongan, dan ia memerintahkan mereka untuk segera cari sang pangeran dan lenyapkan dia untuk selama-lamanya. Dan ketika mereka mencari cara bagaimana mereka bisa menangkap dan melenyapkan sang pangeran, ketika mereka mencarinya, mereka menemukan dia. Dan ketika mereka menemukan sang pangeran, mereka pun menuduhnya, mereka memakinya, mereka pun menamparnya, mereka pun memukulnya, mereka memasukkannya ke dalam penjara, mereka menyiksanya, dan pada akhirnya mereka menggantungnya di atas kayu salib dan membiarkan dirinya menderita di sana. Saudara-saudara kasih Tuhan, meskipun sang pangeran memiliki sebuah kapasitas untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman si penguasa yang jahat, meskipun sang pangeran memiliki kapasitas untuk memanggil bala bantuan dari sang raja untuk mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menghancurkan semua musuh-musuhnya, tapi ia nggak melakukan hal itu. Ia bahkan tidak membela dirinya sendiri. Ia bahkan tidak marah, tidak dendam, tidak mengutuki mereka semua. Justru ia memohon pada sang raja agar ia mau mengampuni mereka semua, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan ketika orang-orang mendengar jeritan sang pangeran itu, mereka semua keheranan. Kenapa sang pangeran mengatakan hal yang demikian? Padahal mereka itu sudah jahat pada sang pangeran. Tapi segala sesuatu yang terjadi pada sang pangeran bukanlah sesuatu yang mengherankan sang pangeran. Karena sebelumnya ia sudah tahu bahwa semuanya ini akan terjadi dan harus terjadi. Karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ia tempuh agar ia bisa memulihkan kembali hubungan yang rusak antara penduduk Bumi Hijau dengan sang raja. Karena ia tahu tanpa adanya hubungan itu, mereka bukan saja tidak bisa berkumpul kembali bersama dengan sang raja, tapi mereka semua akan dibuang jauh-jauh ke dalam sebuah negeri yang dipenuhi dengan kegelapan, dengan keretakan gigi, di mana mereka akan dipenjara, di mana mereka akan menjalani hukuman dan penyiksaan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah sang pangeran rela untuk mati dan menanggung semua dosa dan pelanggaran penduduk Bumi Hijau. Karena ia mengasihi mereka. Ia rela untuk mengalami penderitaan yang amat menyakitkan, yang tidak seharusnya dialami oleh seorang pun juga, apalagi seorang pangeran. Ia mengalami semuanya itu sampai pada detik akhirnya. Ia menghembuskan nafas terakhirnya, dan ia menyerahkan nyawanya kepada sang raja. Dan ia melakukan itu semua bukan karena terpaksa, namun ia melakukan itu semua karena ia mengasihi mereka semua. Dan satu hal lagi, apa yang terjadi pada sang pangeran bukan terjadi secara kebetulan. Bukan terjadi karena sang pangeran berada pada waktu yang salah. Oh, bukan. Sorry. Hah? Bukan terjadi pada waktu yang salah, bukan terjadi karena pangeran berada pada waktu yang salah dan tempat yang salah. Bukan terjadi karena ia ditipu dan dijebak oleh musuh-musuhnya. Bukan karena musuh-musuhnya lebih pintar daripada dia. No, sama sekali enggak. Tapi karena semuanya ini adalah bagian daripada rencana besar sang raja. Dari sejak awalnya. Bahkan dari sejak awal di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Anda masih ingat
potongan puzzle yang diberikan oleh sang raja itu. Potongan puzzle ini merupakan sebuah janji yang diberikan sang raja kepada mereka semua. Sebuah janji yang mengatakan bahwa apapun kondisi yang kau alami saat ini, aku tidak pernah sekalipun meninggalkanmu, apalagi melupakanmu. Meskipun engkau telah menyakiti hatiku, meskipun engkau telah melakukan begitu banyak pelanggaran, tapi aku tetap mengasihimu. Dan inilah bukti daripada cinta kasih sang raja dan sang pangeran kepada seluruh penduduk bumi hijau. Segala sesuatu yang terjadi pada sang pangeran, mulai dari kedatangannya, perjalanannya, penangkapannya, penyalipannya, kematiannya, dan kemenangannya atas maut, semuanya bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi secara acak, tapi semuanya merupakan rencana besar daripada sang raja untuk menyelamatkan seluruh penduduk negeri bumi hijau. Sang pangeran yang bernama Yesus Kristus rela untuk mati demi dosa dan pelanggaran kita semua. Karena setiap daripada kita berharga, karena setiap daripada kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Ia datang agar setiap daripada kita yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai satu-satunya Raja dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita tidak akan binasa oleh maut. Melainkan, kita akan memperoleh kemenangan atas kuasa dosa. Dan juga hidup yang baru di atas permukaan bumi ini. Dan juga di dalam surga. Bersama dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sangat penting bagi kita untuk kita merenungkan kembali ya, kita tampilkan apa adanya aja. Saya hanya ingin berbicara dari hati ke hati. Bahwa pada saat ini marilah kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita renungkan baik-baik bahwa tangkap ini baik-baik. Hidup kita berharga. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa kita harus menangkap ini baik-baik? Agar kita juga bisa membagikan kasih yang sama yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga bisa kita berikan kepada orang lain. Karena kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Dan apa yang kita berikan juga adalah sebuah kasih yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Yaitu sebuah kasih yang tidak disertai oleh sebuah syarat. Karena ingat, Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita itu adalah orang yang sempurna. Bukan ketika kita itu orang yang nggak bersalah. Bukan ketika kita itu orang yang baik, orang yang benar, orang yang holy gitu ya. No. Tapi Tuhan mengasihi kita ketika hidup kita masih berantakan. Ketika kita penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Tuhan mengasihi kita. Dan oleh karena kasih-Nya, hidup kita yang berantakan ini bisa dirubahkan dan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita. Boleh pinjam sekali lagi tangannya? Thank you. Oke. Meskipun kita merasa teman kita, saudara kita, boleh dikocok-kocok lagi. Keluarga kita, siapapun itu juga, ketika kita merasa mereka itu gak layak untuk menerima kasih daripada kita. Ketika kita merasa, kita mengatakan bahwa oke, saya mau mengasihi, tapi mereka terlebih dahulu harus berubah dulu dong. Saya mau mengasihi mereka kalau mereka itu baik sama saya. Saya mau mengasihi mereka kalau mereka itu sudah bertobat. Mau minta ampun, mau minta maaf. No. Kita ingat lagi. Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita baik. Tetapi supaya kita bisa berubah. Kita mengasihi orang lain
bukan ketika mereka baik, bukan ketika mereka sudah bertobat, bukan ketika mereka sudah berubah, tetapi kita mengasihi supaya mereka berubah, supaya mereka bertobat, supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui kasih kita yang kita berikan dan tunjukkan pada mereka. Dan biarlah kasih yang kita tunjukkan itu bukan sekedar kasih hanya dengan sekedar perkataan aja, tapi biarlah kasih yang kita tunjukkan itu juga disertai dengan perbuatan kita. Karena sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa ia karena begitu besar kasihnya terhadap bumi ini, terhadap dunia, terhadap kita, ia memberikan, ia mengaruniakan anaknya yang begitu dikasihinya. Dan Tuhan tidak mengatakan, oleh karena begitu besar kasihnya terhadap dunia ini, maka ia memikirkan kita lebih banyak lagi. Yes, Tuhan memikirkan kita sebanyak pasir di lautan, dan itu sangat banyak sekali. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Karena begitu besar ya kasihnya terhadap kita, ia mengirimkan, ia melakukan sesuatu kepada kita. Karena saudara-saudara kasih Tuhan, kasih yang tidak disertai dengan perbuatan, itu sama seperti kita sedang mengajak teman kita yang sedang kelaparan, yang nggak punya uang, masuk ke dalam sebuah restoran. Dan kita mengatakan padanya, hey, kamu harus coba makan ini, burger ini. Kalau kamu coba makanan ini, hidupmu akan berubah. Kamu nggak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Kita jelaskan sejarahnya, kualitas dagingnya, asal-usulnya, semuanya kita jelaskan pada mereka. Tapi lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita hanya mengatakan, saya doakan ya, suatu hari nanti kamu bisa menyicipi makanan itu. Dan ketika ia tidak punya uang, ia nggak bisa membeli makanan itu, apa yang terjadi? Ia keluar dari restoran itu dengan kondisi yang sama seperti sebelum ia masuk tadi. Ia tetap kelaparan. Mungkin pengetahuannya tentang makanan ini bertambah, tapi hidupnya nggak berubah. Karena sampai kita memberikan, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Sampai kita berikan yang terbaik. Kita berikan value pack. Sampai kita berikan semuanya pada mereka. Mereka menerimanya, memakannya. Barulah hidup mereka bisa berubah. Karena mereka sekarang bukan hanya sekedar mendengar dari sebuah cerita, tapi mereka mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan yang namanya kasih itu sendiri. Apakah semua orang akan menerimanya? Enggak. Mungkin ada yang menerimanya, tapi mungkin juga ada orang yang menolaknya. Dan mungkin banyak yang akan menolak. Mereka akan membenci kita, memusuhi kita. Tapi it's okay. Karena sama seperti makanan itu yang tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam buku menu ini, maka segala firman yang telah keluar baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia di hadapan Tuhan. Apapun perbuatan kita yang kita lakukan terhadap sesama kita, sekecil apapun itu, kita juga sudah melakukannya bagi Tuhan Allah kita. Dan percayalah, ketika kita tidak menyerah dan tetap terus melakukannya, maka bahkan orang yang tidak percaya atau mengenal Tuhan sekalipun, mereka bisa menjadi percaya dan mengenal Tuhan. Oleh karena mereka melihat kasih Tuhan hidup di dalam kita. Amin. God bless you. Ini boleh pimpin kita dalam doa penutup, Bu Yani. Mari kita berdoa, yuk berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan Pak Heru, Pak Raymond, dan banyak bapak-bapak yang lain yang juga ikut menjadi bagian. Tuhan, biarlah apa yang
sudah dilihat dan didengar boleh merupakan benih-benih kekekalan yang tertabur di setiap hati orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu Bang begitu peduli untuk terus menyiapkan kami Tuhan untuk menyambut Natal, untuk kami terus dipertajam Tuhan akan kedatangan-Mu di dunia ini Tuhan. Hamba berdoa Engkau terus memakai hamba-hambamu, Engkau terus pakai Pak Raymond untuk terus diberikan hikmat marifat di dalam pelayanannya Tuhan. Dan juga Tuhan Pak Heru, Tuhan terus Tuhan hamba-Mu ini yang begitu militan, terus ada di segala zaman untuk membawa kemuliaan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, tapi terus Engkau satukan hati kami. Terima kasih Bapak di surga, terpuji nama-Mu, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.